Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Tania Gam, Rafika Dewi Samosir, Septa Windini Talesi, dan Christine Kaliongga. Di saat ini kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang homomorfisme grup dalam pemenuhan tugas dari mata kuliah teori grup. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam inti pembahasan, kita perlu tahu lebih dulu pengertian dan sifat-sifat fungsi atau pemetaan. Karena dari sifat-sifat ini akan berkaitan dengan pembahasan homomorfisme grup nantinya. Jadi, fungsi dalam istilah matematika adalah pemetaan setiap anggota sebuah himpunan kepada anggota himpunan yang lain. Jadi, terdapat 3 sifat fungsi yang perlu kita ketahui. Yang pertama, sifat injektif atau satu-satu. Misalkan fungsi f menyatakan a ke b, maka fungsi f disebut suatu fungsi satu-satu. Lebih singkatnya, dapat dikatakan bahwa fungsi f memetakan a ke b, yaitu fungsi injektif, apabila a tidak sama dengan a aksen, sehingga fa tidak sama dengan fb atau ekuivalen. Jika f a aksen, maka a tidak sama dengan a aksen. Nah, dapat dilihat pada slide. Di situ jelas bahwa setiap anggota himpunan B hanya memiliki satu pasangan dengan anggota himpunan A. Sifat fungsi yang kedua yaitu surjektif atau onto. Misalkan f yaitu suatu fungsi yang memetakan a ke b, maka daerah hasil fa dari fungsi f yaitu himpunan bagian dari b atau fa komplement b. Apabila fa sama dengan b, setiap elemen di B pasti merupakan pemetaan dari sekurang-kurangnya satu elemen di A, maka dapat disimpulkan bahwa F yaitu suatu fungsi surjektif atau F memetakan A onto B. Nah, pada gambar di slide juga, di situ jelas bahwa setiap anggota himpunan B merupakan pasangan dari anggota himpunan di A. Dan sifat fungsi yang ketiga yaitu bijektif atau korespondensi satu-satu. Suatu pemetaan fungsi f dari a ke b sedemikian hingga f merupakan fungsi yang injektif dan surjektif sekaligus, maka dapat dikatakan f yaitu fungsi yang bijektif dan a atau a dan b berada dalam korespondensi satu-satu. Nah, pada gambar di situ juga jelas bahwa setiap anggota himpunan B mempunyai pasangan dari anggota himpunan A dan masing-masing anggotanya hanya memiliki satu pasangan. Sekarang kita masuk ke inti materi. Jadi yang pertama kita harus tahu definisi dari homomorfisme grup. Jadi, homomorfisme grup merupakan suatu pemetaan pada grup yang memenuhi sifat-sifat tertentu. Homomorfisme psi dari G ke G bar adalah pemetaan dari G. Jadi, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal berikut. Diketahui set merupakan grup terhadap operasi penjumlahan bilangan bulat. Ditanyakan apakah ini merupakan homomorfisme grup atau bukan. Nah, untuk membuktikannya, maka pemetaan Z ke set dengan pi A sama dengan minus A untuk setiap A elemen di set merupakan homomorfisme grup. Jadi sekarang kita akan belajar tentang jenis-jenis homomorfisme grup. Kita misalkan dulu bahwa G ini merupakan homomorfisme grup. Ada beberapa jenis homomorfisme grup. Yang pertama adalah monomorfisme.
Jenis ini merupakan grup homomorfisa yang termaksud dalam fungsi injektif atau satu-satu. Yang kedua, epimorfisme. Jenis ini merupakan jenis grup homomorfisme yang termaksud dalam fungsi subjektif atau ontologis. Yang ketiga, isomorfisa. Ini merupakan jenis grup homomorfisa yang termaksud dalam grup bijektif atau fungsi bijektif. Jadi konjugasi satu-satu, jadi dia punya tepat satu-satu. Yang keempat, endomorfisa. Ini grup homomorfisa dinamakan endomorfisa apabila G sama dengan G. Maksudnya adalah anggota daerah domain akan sama dengan anggota daerah range, dan sudah pasti bahwa anggota G sama dengan anggota A pada domain itu akan sama dengan A pada range. Yang kelima, automorfisa. Itu merupakan homomorfisa grup apabila G sama dengan G dan C-nya merupakan bijektif. Jadi dia punya dua syarat yaitu G sama dengan G dan dia merupakan fungsi bijektif atau hanya punya tepat satu pasangan. Kita akan mempelajari contoh dari jenis-jenis homomorfisa grup supaya kita bisa lebih mengerti lagi. Yang pertama itu monomorfisme. Jadi kita punya Z pada penjumlahan dan R pada perkalian. Keduanya ini merupakan grup. Kita sudah tahu bahwa ini pasti didefinisikan bahwa Z itu pemetaan pada R positif. Jadi di sini domainnya itu Z atau bilangan bulat dan R plus itu sebagai range atau daerah Z dengan si N sama dengan 2 pangkat N. Jadi fungsi grupnya itu 2 pangkat untuk setiap N elemen Z. Jelas bahwa C merupakan fungsi dan si M plus N itu sama dengan 2 pangkat M plus N, karena kita ganti N jadi M plus N sama dengan 2 pangkat M kali 2 pangkat N itu sama dengan si M kali si N. Kan 2 pangkat M ini sama saja dengan si M dan 2 pangkat N itu si N, jadi dia sama dengan si M si N. Jadi C merupakan homomorfisme grup yang dinamakan monomorfisme karena dia fungsinya itu fungsi bijektif atau setiap anggota di bilangan bulat ini, setiap anggota bilangan bulat ini sudah pasti punya pasangan di bilangan real positif karena 2 pangkat. Jadi dia pasti merupakan anggota N+. Tapi ada anggota range atau real positif yang tidak memiliki pasangan di Z. Yang kedua itu epimorfisme. Misalkan G sama dengan R kurangi himpunan kosong adalah grup dari bilangan-bilangan berletak 0 terhadap perkalian. Dan G barnya itu 1,0 juga grup terhadap perkalian. Jadi kita punya 2 grup. Yang pertama itu G, itu merupakan himpunan bilangan delta 0, dan G bar itu merupakan range-nya atau daerah hasilnya, yang dia merupakan 1 dan 1.
anggotanya 1 dan min 1. Lalu ditunjukkan suatu homomorfisme F dari G ke G bar yang didefinisikan setiap X elemen G sama dengan R kurang himpunan positif. Berlaku Fx sama dengan min 1 ketika X itu bilangan real positif dan min 1 ketika bilangan X-nya merupakan bilangan real negatif. Jadi misalkan X, Y itu elemen G dan X dan Y itu sudah pasti tak 0 karena dia merupakan bilangan real tak 0. Maka ketika X-nya lebih dari 0 itu kan positif. Kita bisa dilihat di sini berarti Fx-nya itu sama dengan 1 dan Y-nya itu lebih dari 0 itu kan positif juga, jadi Fy-nya itu 1. Jadi Fxy-nya itu sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1. Dan untuk X lebih dari 1, Y kurang dari 1, Fx-nya kan berarti 1, sedangkan Fy-nya, ini Fy-nya itu sama dengan min 1 karena Y kurang dari 1 atau negatif. Maka Fxy-nya itu min 1. Dan untuk X kurang dari 0, Y lebih dari 0, Fx-nya itu min 1, Fy-nya 1, jadi Fxy-nya itu min 1. Untuk X dan Y-nya lebih dari 0, maka Fx-nya itu kedua-duanya sama-sama min 1. Jadi Fx-nya itu atau Fxy-nya atau sama dengan Fx kali Fy-nya itu 1. Dan bisa dilihat di sini sudah dilihat bahwa benar bahwa G range-nya itu 1 dan min 1, yaitu G bar. Jadi sudah pasti bahwa setiap G bar itu punya pasangan di G atau di domain itu sendiri. Jadi karena bayangan F atau Fg sama dengan 1, min 1 atau G bar, maka dia merupakan fungsi surjektif. Sudah pasti G bar punya pasangan di G, jadi itu bisa disebut dengan fungsi surjektif. Maka homomorfisme ini disebut juga dengan epimorfisme. Selanjutnya merupakan isomorfisme. Di sini yang diambil adalah H dari Z ke 2Z. Jadi kita punya fungsi Z yang letaknya ke 2Z, didefinisikan bahwa HA sama dengan 2A untuk setiap A elemen Z. Jadi di sini disebut isomorfisme karena H ini merupakan injektif dan subjektif. Artinya apa? Artinya bahwa untuk setiap A, B kita misalkan bahwa itu merupakan elemen Z. Jika HA sama dengan HB, maka 2A kan sama dengan 2A, 2B. Maka A sama dengan B. Jadi dia sudah punya A, pasangannya pasti B. Kita sudah jadi sudah pasti ada tepat satu pasangan. Dan untuk H subjektif itu untuk setiap X elemen 2Z. Jadi kita ambil yang ini daerah range-nya, maka X sama dengan 2N yang merupakan HN untuk semua N. Jadi kan kita bisa ingat lagi bahwa kita misalkan X ini 2N dan 2N ini merupakan anggota dari HN atau si H itu sendiri, dan HN ini itu ada pada daerah untuk setiap N, dan N itu ada pada Z. Jadi kita sudah bisa dipastikan bahwa H itu subjektif atau setiap daerah hasilnya itu pasti punya satu pasangan di daerah awal. Yang keempat itu merupakan endomorfisme. Jadi kita ambil grup adiktif bilangan bulat Z
pada operasi penjumlahan, kita buat pemetaannya pemetaannya ke Z sehingga sebagai berikut. Si X sama dengan 2X, jadi kita punya fungsi grupnya 2X, maka si X plus Y sama dengan 2X plus Y, atau sama dengan 2X tambah 2Y, sama dengan si X plus si Y. Jadi di sini kita punya si X plus Y itu sama dengan si X plus si Y untuk setiap X, Y elemen Z. Jadi di sini sudah pasti bahwa ini Z, ini juga Z, dan ini sama dengan. Ini kan berarti Z sama dengan Z. Oleh sebab itu, bentuk ini merupakan jenis endomorfisme. Dan yang kelima itu, apakah pemetaan D pada perkalian D pemetaan X min X atau adalah automorfisme dari grup yang diberikan. Jadi kita buat di sini TX, kita misalkan TXY. Karena kita punya pemetaannya X itu minus X, jadi TXY itu sudah pasti minus XY. Dan di sini Y itu pasti min Y. Jadi kita punya min X kali min Y, atau jadinya TX kali TY. Kan min Y ini merupakan TY. Ambil X, Y elemen D dan misalkan XP sama dengan DP, atau min X sama dengan min Y, yang artinya X sama dengan Y. Ini artinya fungsi pada fungsi satu-satu. Ambil juga Y itu elemen D, maka pilih X sama dengan min Y. X T sama dengan min X, berarti kan X ini sama dengan min Y, jadi kita ubah di sini Y, jadi XT sama dengan Y. Jadi T ini merupakan fungsi padat atau fungsi pokok. Bisa dilihat di sini bahwa TXY sama dengan TXY, dan fungsi ini merupakan fungsi injektif dan subjektif, atau disebut juga objektif. Jadi benar bahwa T adalah automorfisme. Selanjutnya kita harus tahu dulu definisi dari kernel homomorfisme. Jadi kita misalkan bahwa Si itu pemetaan dari G ke G bar adalah homomorfisme dengan identitas G. Jadi kita pada Si ini, pada grup ini, identitasnya itu E. Kernel dari Si adalah X elemen G, di mana si X sama dengan E. Jadi ketika kita ambil sembarang X di daerah asal G, kita akan punya daerah hasil E atau fungsi identitas. Itu yang disebut dengan kernel homomorfisme group. Dan kernel homomorfisme group atau kernel dari Si ini dinyatakan dengan pair Si. Selanjutnya kita akan mempelajari sifat-sifat homomorfisme grup. Sebelum mengkaji sifat-sifat homomorfisme grup, perlu dilihat kembali beberapa pengertian berikut. Definisi: diketahui himpunan A, B, X, Y dengan A subset X dan B subset Y. Misalkan si X memetakan Y, maka 1. Bayangan atau image dari A oleh Psi didefinisikan Psi A sama dengan Psi A di mana A elemen bilangan asli. Kedua, prapeta atau inverse image dari B oleh Psi didefinisikan inverse Psi B sama dengan X kecil elemen X besar, di mana Psi X kecil elemen bilangan bulat. Yang ketiga, Psi X besar sama dengan
psi X kecil di mana X kecil elemen bilangan X besar, dinamakan range atau bayangan dari X besar oleh psi dan disimbolkan dengan im psi. Dengan menggunakan istilah sebagaimana dinyatakan pada definisi di atas, dapat dibuktikan teorema berikut. Teorema yang pertama, misalkan psi merupakan homomorfisme dari grup G besar ke grup G besar bar, dan misalkan G kecil merupakan elemen dari G besar, maka 1. Jika E elemen identitas di G besar, maka psi E sama dengan E bar, dengan E bar identitas dari G besar bar. 2. Psi G pangkat N sama dengan psi G dipangkatkan keseluruhannya terhadap N untuk semua N elemen dari bilangan integer. Yang ketiga, jika nilai mutlak G infinite, maka nilai mutlak dari psi G membagi nilai mutlak G. Yang keempat, kerda psi adalah subgrup G. Yang kelima, psi A sama dengan psi B jika dan hanya jika A ker psi sama dengan B ker psi. 6. Jika psi G sama dengan G bar, maka psi inverse G bar sama dengan X elemen G, di mana psi X sama dengan G bar sama dengan G ker psi. Selanjutnya untuk pembuktiannya, yang pertama, ambil sembarang A elemen G, diperoleh psi A sama dengan psi AE. Psi AE kita pisahkan menjadi psi A sama dengan psi A dikali psi E. Lalu kedua ruas akan kita kalikan dengan psi A inverse, menjadi psi A inverse dikali psi A sama dengan psi A inverse dikali psi A kali psi E. Selanjutnya, psi A inverse kali A sama dengan psi A inverse kali A dikali psi E. Selanjutnya, psi E sama dengan psi E kali psi E. E bar sama dengan E bar kali psi E. E bar sama dengan psi E. Jadi, E bar identitas dari G besar bar. Untuk pembuktian yang kedua, akan dibuktikan psi G inverse sama dengan psi G diinverskan. Buktinya, G elemen G di mana G inverse sama dengan E, sehingga psi G inverse sama dengan psi E sama dengan E bar. Psi G dikali psi G inverse sama dengan E bar. B kali A sama dengan E bar. B inverse kali B kali A sama dengan B inverse kali E bar. E bar kali A sama dengan B inverse kali E bar. A sama dengan B inverse. Maka psi G inverse sama dengan psi G diinverskan. Dengan menginduksi berlaku untuk semua bilangan asli, maka didapat psi G pangkat min N sama dengan psi G dipangkatkan min N. Selanjutnya kita akan buktikan sifat ketiga. Untuk membuktikan sifat ketiga tersebut, kita menggunakan sifat 1 dan sifat 2 di atas dengan G pangkat N sama dengan E mutlak G sama dengan N, menunjukkan bahwa E sama dengan psi E sama dengan psi G pangkat N sama dengan psi G dipangkatkan N. Sehingga berdasarkan teorema 4.1 pada buku Galian diketahui bahwa A pangkat K sama dengan E, menunjukkan bahwa mutlak A membagi K. Karenanya didapat mutlak psi G membagi mutlak G atau mutlak psi G membagi N. Yang keempat, ker psi tak kosong. Misalkan A, B elemen ker psi, maka psi A B sama dengan psi A dikali psi B sama dengan E bar, sehingga A, B elemen ker psi. Misalkan A elemen ker psi, perhatikan bahwa psi A inverse sama dengan psi A diinverskan sama dengan E bar inverse sama dengan E bar, sehingga A inverse elemen ker psi. Jadi ker psi adalah subgrup dari G. Yang kelima, pertama akan dibuktikan psi A sama dengan psi B, yaitu A ker psi sama dengan B ker psi.
Pertama-tama kita misalkan psi A sama dengan psi B, maka E sama dengan psi A inverse kali psi A. E sama dengan psi B inverse kali psi A, sama dengan psi B inverse kali psi A, sama dengan psi B inverse A. Oleh karena itu, psi inverse A elemen dari ker psi, sehingga A ker psi sama dengan B ker psi. Kedua, A ker psi sama dengan B ker psi, yaitu psi A sama dengan psi B. Misalkan A ker psi sama dengan B ker psi dengan menggunakan lemma properties of quotients N 0,5 di chapter 7 menjelaskan bahwa jika AH sama dengan BH, maka A inverse B elemen H didapat A inverse B elemen ker psi. A inverse B sama dengan B A inverse B. A inverse B sama dengan B A inverse B. EB sama dengan B A inverse B. B inverse sama dengan B A inverse dikali B dikali B inverse. E sama dengan B dikali A inverse. E sama dengan A inverse B. Psi E sama dengan psi A inverse B. E sama dengan psi A inverse dikali psi B. E sama dengan psi A diinverskan dikali psi B. Karena psi A inverse psi A, maka psi A sama dengan psi B. Yang keenam, harus ditunjukkan bahwa psi inverse G bar subset G ker psi dan G ker psi subset psi inverse G bar. Yang pertama, untuk membuktikan psi inverse G bar subset G ker psi, pertama kita misalkan elemen dari psi inverse G bar sehingga psi X sama dengan G bar, maka psi G sama dengan psi X. Dari teorema 5 di atas kita dapatkan G ker psi sama dengan X ker psi, oleh karena itu X elemen G ker psi, maka psi inverse G bar G ker psi G ker psi. Yang kedua, untuk membuktikan bahwa G ker psi subset psi inverse G bar, misalkan K elemen ker psi, maka psi GK sama dengan psi G dikali psi K sama dengan G bar dikali E sama dengan G bar. Dari definisi diketahui GK elemen psi inverse G bar. Baik, sekarang kita masuk pada teorema 2. Pada teorema ini dimisalkan Pi merupakan homomorfisme dari grup G ke grup G bar dan H merupakan subgrup dari G. Maka ada 9 hal yang berlaku dari teorema 2 ini. Yang pertama, untuk Pi H sama dengan Pi H di mana semua elemennya itu merupakan subgrup H. Nah, di sini untuk pernyataan pertama, untuk Pi H atau homomorfisme H ini adalah subgrup dari G bar. Kemudian seterusnya, untuk jika H siklik maka Pi H juga siklik, atau subgrup dari H merupakan subgrup dari G ini juga merupakan siklik jika H-nya adalah siklik. Nah, kemudian jika H abelian, maka homomorfisme H juga abelian. Yang berikut, jika H normal di G atau H ini normal di grup G, maka Pi H juga normal di Pi G. Yang berikut, jika kernel dari kernel H, harga mutlak dari kernel H sama dengan N, maka Pi adalah N ke satu pemetaan dari G untuk Pi G. Oke, jadi saya akan jelaskan kembali apa itu kernel. Nah, pada definisi kernel itu sendiri adalah anggota yang ada di R yang dipetakan ke 0.
ini merupakan homomorfisme trivial, mungkin sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi untuk pernyataan kelima, jika harga mutlak dari kernel P itu sama dengan N, maka P adalah N. Jadi ada satu pemetaan dari G ke untuk PG atau homomorfisme G. Nah, berikut jika harga mutlak H sama dengan N, maka PH harga mutlaknya itu akan membagi N. Yang berikut jika K bar adalah subgrup dari G bar, maka inverse dari P untuk K bar itu sama dengan jika K elemen G, di mana PK itu elemen dari K bar. Nah, ini merupakan subgrup dari G. Yang berikut di pernyataan ke-8, jika K bar adalah subgrup normal dari G bar, maka identitas PK itu sama dengan subgrup normal dari G. Jadi maksudnya ini untuk nilai K itu semua elemennya itu di G, di mana PK juga elemen dari K bar. Ini merupakan subgrup normal dari G. Untuk pernyataan ke-9, jika P onto dari kernel P sama dengan E, maka P adalah isomorfisme dari G ke G bar. Pernyataan lain, G ini bisa dimisalkan pada definisi itu sama dengan R dan G bar itu pada sumber lainnya itu merupakan R inverse. Jadi sama saja, hanya notasinya yang berbeda. Oke, sekarang kita masuk pada teorema 3. Di sini jika pemetaan dari G ke G bar itu homomorfisme grup, maka kernel P merupakan subgrup normal dari G. Nah, ini kita dituntut bagaimana kita harus menunjukkan kernel P ini merupakan subgrup normal dari G. Untuk pembuktian di sini karena E bar atau elemennya itu subgrup dari G bar, maka berdasarkan teorema kernel P itu sama dengan inverse-nya elemen inverse dari P dikali elemen E bar, maksudnya E bar itu merupakan subgrup dari G. Nah, untuk menunjukkan bahwa kernel P normal di G, kita hanya cukup menunjukkan bahwa perkalian dari GH dan G inverse-nya itu punya setidaknya satu elemennya itu terdiri ada satu elemen dari ketiga ini ada di kernel P. Untuk setiap G itu elemen dari grup G dan H itu elemen dari kernel P. Nah, untuk menunjukkan subgrup, kita harus mengambil setidaknya di sini kita ambil dua elemennya, yaitu G dan H, yang dimana seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya itu untuk G itu adalah elemen dari G, grup G, dan H merupakan elemen dari kernel P. Di sini kita akan membuktikan hasil pengurangannya ya. Kira-kira ada hasil perkalian, maksudnya kira-kira hasil perkalian dari ketiga elemen ini memiliki setidaknya satu nilai yang ada di merupakan satu elemen di kernel P. Di sini perkaliannya diperoleh P dari G dikali H dikali G inverse-nya itu sama dengan kita di sini dipisahkan ya sesuai definisi. Kalau sesuai definisi homomorfisme ya, perkalian ini kita pisahkan dan hasilnya itu merupakan E atau dikatakan E bar. Nah, di sini sesuai definisi di atas bahwa kernel P itu sama dengan inverse dari P.
untuk elemen elemen atau ebar. Nah, maka diperoleh bahwa perkalian dari ketiga ini ada satu nilai yang ada di elemen kernel P, yaitu E. Sesuai teorema juga terbukti ya. Jadi terbukti bahwa kernel P itu normal di G. Kita masuk pada teorema keempat. Untuk setiap subgrup normal dari G adalah kernel dari homomorfisme G, khususnya subgrup normal N adalah kernel untuk pemetaan G ke Gn dari G ke G atau N. Kita masuk pada pembuktiannya. Sesuai definisi bahwa jika P pemetaan dari G ke G atau N atau subgrup normal N ya, dengan PG sama dengan GN. Nah, pemetaan ini disebut homomorfisme natural dari G ke G atau N, G per N ya maksudnya. Maka PXY sama dengan XY dikali N. Itu juga sama dengan X dikali NY dikali N, sama dengan PX dikali PY. Jadi dipisahkan ya. Ini sesuai definisi. Nah, selain itu G itu merupakan elemen dari kernel P. Nah, itu jika dan hanya jika Gn sama dengan PG. Nah, ini sama dengan N. Maka benar jika dan hanya jika G elemen N. Kita bisa lihat di sifat yang kedua. Sekarang kita masuk pada contoh soal. Di sini diberikan grup matriks 2x2 atas bilangan real ya, dimana untuk karakter M ini adalah matriks ordo 2x2 dengan atas bilangan real, dan bilangan real yang ada di sini adalah bilangan real positif. Dan diberikan juga fungsi G di mana untuk pemetaan M2R ke R atau matriks M ordo 2x2 atas bilangan real ke R. Dengan definisi yang kita pakai di sini adalah bahwa G elemen di mana elemennya yaitu A, B, C, dan D itu sama dengan A plus B kurang C kurang D. Untuk setiap elemennya, untuk A, B, C, dan D, matriks ini adalah elemen dari M2R atau matriks ordo 2x2 atas bilangan real. Nah, kita diminta untuk membuktikan bahwa G pada definisi ini merupakan homomorfisme grup. Nah, dalam pembuktiannya, untuk membuktikan homomorfisme grup, kita harus mengambil setidaknya dua elemen sembarang elemen yang merupakan elemen dari M2R. Di sini kita ambil matriks, karena kita bicara tentang matriks, maka kita ambil dua buah matriks yang merupakan elemen dari matriks 2x2, matriks M 2x2 atas bilangan real. Untuk matriks A, kita ambil elemennya adalah A, B, C, dan D. Dan untuk matriks B, elemennya adalah E, F, G, dan H. Nah, untuk membuktikan bahwa G ini merupakan homomorfisme grup, maka kita hanya perlu sesuai definisi bahwa penjumlahan matriks G A plus B itu sama dengan G A ditambah GB, atau matriks dari G matriks A dari matriks AG GA itu sama dengan GB, atau matriks B, elemen B ini. Oke,
penjumlahan matriks ini adalah penjumlahan matriks biasa ya. Kita hanya perlu mengalihkan setiap penjumlahan elemen pertama dengan elemen pertama dan seterusnya, sehingga diperoleh hasil itu sesuai ada di slide. Itu sudah cukup sangat mudah ya, karena ketika pas sampai di baris kedua, baris ketiga, di mana A plus B kurang C kurang D itu sama dengan, sesuai definisi, sama dengan G A B C D. Maksudnya G dikali elemen A B C D. Begitu juga dengan F G dan H. Maka kita peroleh bahwa G A tambah G B. Jadi terbukti bahwa G ini merupakan homomorfisme grup. Jadi sederhananya penjumlahan matriks ini kita hanya menjumlahkan seperti biasa dan kita ubah bentuknya sesuai definisi yang ada pada slide pertama, yaitu G untuk elemen A, B, C, dan D itu sama dengan A plus B kurang C kurang D. Pada penjelasan materi tadi, tentu saja ada kata-kata yang belum kita ketahui. Nah, itu semua tercantum pada glosarium. Yang pertama, homomorfisme. Itu merupakan suatu pemetaan pada grup yang memenuhi sifat-sifat tertentu. Yang kedua, monomorfisme. Homomorfisme yang satu-satu atau injektif. Yang ketiga, epimorfisme. Itu merupakan homomorfisme yang onto atau surjektif. Yang keempat, isomorfisme adalah homomorfisme yang satu-satu dan onto atau bijektif. Yang kelima, endomorfisme adalah homomorfisme ke dalam diri sendiri. Yang keenam, automorfisme merupakan isomorfisme pada diri sendiri. Dan yang ketujuh, kernel, yaitu elemen-elemen yang dipetakan ke nol aksen atau pemetaannya menghasilkan elemen identitas.